Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Damawan dengan nomor induk mahasiswa 0534611312. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktik kedua saya pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Jadi pada tugas ini saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Jadi di sini nanti saya akan membuat dua halaman. Yang pertama adalah halaman stok bahan ajar dan yang kedua untuk tracking bahan ajarnya atau DO. Oke, jadi struktur proyek webnya ini terdiri dari index, stok, dan tracking. Terus ada folder JS juga untuk file dummy-nya, terus CSS untuk tampilannya. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan di index baris 13 ini sampai baris 16. Fungsinya itu membuat menu navigasi dari halaman utama ke halaman stok dan tracking nanti. Menu stok baris 153 sampai 155 ini itu untuk memanggil VJS-nya, dummy data, dan logika halaman stok. Nah, di tracking juga sama. Ini untuk memanggil file dummy-nya, VJS, dan data tracking. Dummy data. Jadi kita bisa lihat di folder JS di data bahan ajar. Nah, pada baris 1 sampai ke 19 ini fungsinya menyimpan daftar pilihan UPBJJ, kategori mata kuliah, dan ekspedisi. Baris 21 sampai 88 ini untuk menyimpan data stok bahan ajar dalam bentuk array of object. Baris 90 sampai 109 ini untuk menyimpan data paket bahan ajar untuk halaman tracking nanti. Di data binding dan list renderingnya kita lihat lagi ke stok HTML, ada baris 32 ini 32 sampai ke 34. Nah, vModel. Jadi fungsi vModel di sini untuk menghubungkan pilihan UT daerah dengan filter UPBJJ, sedangkan v4 menampilkan daftar UPBJJ. Terus pada baris 40 ini, vModel ini untuk menampilkan kategori hasil compute kategori tersedia. Pada baris 83 ini v4 data stok nanti ditampilkan berulang menggunakan v4, lalu setiap kolom mengambil nilai dari objek item. Kita lihat ke stok HTML pada baris 87 ini HTML. Jadi fungsinya itu untuk menampilkan isi catatan HTML. Saya menggunakan VHTML agar catatan seperti teks miring atau tebal dari dummy data bisa tampil sebagai format HTML. Terus kita lihat ke file data bahan ajar ini. Ada baris 31. Ini contoh isi HTML pada dummy data. Selanjutnya ini conditional renderingnya. Kita lihat di stok HTML. Pada baris 63 ini vShow. Jadi untuk menampilkan pesan hanya jika pesan filter ada. Vif menampilkan pesan jika hasil filter kosong. Ini jika 0 dia kosong. Pada baris 105 vShow 105 sampai 106 ini formnya untuk tambah atau edit hanya muncul saat form aktif bernilai true, dan judul form berubah sesuai mode. Di tracking ada baris 57 sampai 61 conditional rendering yang saya gunakan supaya tampilan lebih dinamis, hanya menampilkan elemen yang dibutuhkan sesuai kondisi data. Kita jelasan compute property, terus kita bisa buka stok FJS pada baris 36 sampai baris 61. Nah, ini berisi bagian compute untuk menghitung data turunan. 37 ini
sampai 47 itu kategori tersedia. Membuat pilihan kategori berdasar UPBJJ yang dipilih nanti. Baris 48 ini stok tampil, melakukan filter UPBJJ, kategori, reorder, lalu sort data. Di tracking baris 39 itu untuk menghitung nomor DO berikutnya, paket yang dipilih dan total harga otomatis. Ya, untuk penjelasan compute propertinya kita cukup. Selanjutnya voucher, kita lihat di stok FTS baris 63 sampai 75. Fungsinya tuh untuk memantau perubahan filter UPBJJ dan checkbox reordernya. Di tracking sampai 63. 52 nih watch, fungsinya memantau perubahan paket dan tanggal kirim. Ini sampai baris 63. Oke, untuk voucher. Terus selanjutnya kita penjelasan metode dan status stoknya. Kita cek di stok FJS nya 77 sampai 82. Ini fungsi format rupiah, mengubah angka menjadi format mata uang rupiah. Terus di baris 84 ini status stok menentukan status kosong, menipis atau aman. Jika 0 dia kosong, jika dia di atasnya menipis. Pada baris 93 ini reset filter. Ini untuk reset semua filter ke kondisi awal. Terus di baris 102 ini membuka form tambah atau edit stok nanti. Di baris 133 untuk simpan stok ini menyimpan data stok. Kita sampai ke 149 nih. Terus menyimpan stok atau update data lama. Selanjutnya form dan validasi stok HTML itu kita cek di stok HTML pada baris 107. Nih, simpan stok 107 sampai 148 nih. Itu fungsinya form tambah atau edit bahan ajar dengan input yang terhubung memakai V model. Di stok FJS nya, JavaScript nya pada baris 118 ini validasi form sampai 131 ini. Fungsinya sebelum disimpan, form dicek dulu nanti. Field wajib tidak boleh kosong, angka tidak boleh negatif, harga harus lebih dari 0, dan kode tidak boleh duplikat. Ini untuk memvalidasi form stok sebelum disimpan. Ke tracking pada baris 32 sampai 72. Form untuk input delivery order. Tracking FTS baris 79. Validasi form ini sampai 87. Sini itu untuk validasi delivery order termasuk NIM angka 6 sampai 12 digit. Nah, jadi untuk form dan validasi kita cukup. Selanjutnya kita tracking DO nya. Pada tracking DO kita cek baris 40 sampai 44 ini, nomor berikutnya ini sampai 44 ini. Fungsinya membuat nomor DO otomatis berdasarkan tahun dan urutan data nanti. Pada baris 45 ini sampai ke 50 itu fungsi mencari paket yang dipilih dan mengambil harga paket sebagai total harga. Pada baris 48 ini label paket bahan ajar sampai 68 ini fungsinya itu untuk pilihan paket, detail paket, tanggal kirim, dan total harga itu ada di sini nanti di halaman tracking.
tracking pada baris 88 nih sampai 101 nih. Ini untuk menambahkan DO baru ke tabel setelah lolos validasi. Di itu untuk interface-nya kita menggunakan style CSS untuk menyimpan variabel warna utama agar tampilan konsisten. Jadi warna status stok untuk aman, menipis, kosong, dan status informasi nanti terlihat jelas. Jadi inilah penjelasan dari struktur kode web sederhana ini. Jadi nanti saya akan melanjutkan ke praktek tampilannya. Ini adalah halaman website sederhananya. Pada halaman indeks ini terdapat untuk membuka stok, bahan ajar, dan tracking DO. Kita bisa klik di antara dua ini atau dari sini juga bisa. Jadi dia terdiri dari dua halaman. Kita coba buka stok bahan ajar. Nah, jadi ini tampilannya. Pada di sini terdapat UT daerah, kategori, dan urutan. Nah, di sini ada wilayah, semua daerah. Terus untuk kategori ini kita harus memilih wilayah dulu, misalkan Pontianak. Nah, kategorinya akan bisa dipilih ini mau kategori yang mana, praktikum atau MK pilihan. Nah, judul ini bisa ditentukan mau untuk stok, untuk mengecek dari stok atau harga bisa. Nah, di ini tampilannya dapat kode buku, judul, kategori, daerah, rak, stok, dan ini batas stok, safety-nya berapa, ini untuk harganya, status, dan untuk aksi ini untuk kita mengeditnya. Nah, di sini mana terdapat judul buku manajemen operasi, ini statusnya aman karena stoknya 9, settingnya ini menipis karena stoknya di bawah dari batas amannya itu 10. Jadi ketika kita edit misalnya di kuantitinya misalnya 6 jadi 10, terus kita simpan, nah dia akan masuk ke status aman karena di batas safety-nya. Nah, ini kosong karena 0. Jadi misal kita mau membuat dia aman, kita harus nambahnya jadi 7. Nah, itu juga aman. Itu cara mengeditnya. Jadi di sini ada juga menu reset, kita bisa reset. Oke. Ini reset, dia akan kembali lagi. Oke, selanjutnya kita di tracking DO. Nah, di sini kita untuk menginput delivery ordernya. Misal saya masukkan nick saya. Terus ekspedisi, masukkan, ini saya pilih yang regular. Paket web dasar. Nah, harganya 185. Total harga nih 185.000. Tanggal kirim hari ini. Kita tambahkan DO. Nah, dia akan masuk ke nomor DO nya, pemesanannya. Ini nama saya, masih diproses. Oke, jadi ketika di reset nama saya hilang dari pemesanan. Oke, jadi sekian hasil praktek tugas kedua saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.